Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul hak paten. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Salman Al-Farisi, dengan NIM 1202912004, Safina Tangaja 1172024, Reza Aditya 1172026. Dalam era globalisasi saat ini, teknologi yang berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai teknologi mampu menguasai dunia baik dalam bidang perekonomian, politik, hukum, dan lain-lain. Contohnya adalah Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menguasai teknologi. Negara ini melindungi teknologinya secara ketat dengan memberikan hak paten di setiap karya-karyanya. Namun, apa itu hak paten dan apa hubungannya untuk pengembangan bisnis? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak paten, berikut adalah pengertian lengkapnya. Pengertian hak paten. Hak paten itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu paten, yang awalnya berasal dari kata patere, yang berarti membuka diri untuk pemikiran publik, kebersihan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atau hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak ini merupakan persembahan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan hak paten, penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kemajuan dalam masyarakat. Dalam paten, dikenal istilah invensi dan inventor, yang tentunya masih memiliki pengertian dengan hak itu sendiri. Invensi merupakan ide yang berasal dari penemu dalam bidang teknologi, baik produk maupun pengembang dan penyempurnaannya. Sedangkan inventor adalah orang yang memiliki ide spesifik dari bidang teknologi tersebut. Inventor bisa seseorang atau beberapa orang yang bekerja sama menghasilkan ide atau produk teknologi untuk mengelola masalah. Ide inilah yang kemudian dituangkan menjadi sebuah invensi. UU RI nomor 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 1. Hak eksekutif memiliki jangka atau periode tertentu yang memiliki batas, yakni sekitar 20 tahun. Masa berlaku tersebut sejak hak tersebut secara resmi oleh penemu dan diterima. Tidak bisa diperpanjang masa berlakunya. Lalu ada fungsi hak paten dalam bisnis. 1. Jaminan perlindungan hukum. Fungsi utama dari adanya hak eksklusif dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan hukum pada bisnis yang dijalankan. Jaminan hukum menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis, sehingga pengusaha perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang, penemuan, dan daya cipta. Dengan adanya hak tersebut, suatu bisnis akan memperoleh perlindungan dan pengakuan yang sah. Perusahaan akan selalu menciptakan produk-produk baru yang tentunya membutuhkan hak eksklusif untuk memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Diakui secara resmi oleh negara dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Dengan hak paten, perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan tersebut tanpa menduplikasi produk dari pihak lain. Hal tersebut akan menambah kepercayaan konsumen dan berdedikasi pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, memberi tambahan keuntungan.
Mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah suatu kewajiban. Terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi. Jika ingin perusahaan berjalan dengan baik, maka pengakuan terhadap inovasi ini perlu didapatkan untuk mendapatkan penghasilan pasif. Dengan kata lain, ketika orang lain ingin menggunakan karya tersebut, maka mereka harus membayar kepada perusahaan sebagai izin penggunaan. 4. Merupakan aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga. Karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan oleh orang lain, apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya. Lalu yang kelima, mengurangi plagiarisme. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada orang yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide. Namun dengan adanya hak paten, ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. 6. Menghindari eksploitasi karya. Hal lain yang sangat merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi karya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak eksklusif untuk melindungi karyanya. Hak ini akan melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketujuh, mengurangi kompetitor. Nah, fungsi lain dari pengakuan dan perlindungan terhadap inovasi adalah kompetitor dalam bisnis yang dapat mengganggu masa depan bisnis tersebut. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat menjadi pemegang lisensi tunggal terhadap produk-produk dan ide-ide dalam perusahaan tersebut. Perusahaan juga akan mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya dan tidak ada produk yang serupa jika ada yang merekomendasikan atau mengklaim, maka akan mendapat tuntutan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir ada memperluas jangkauan bisnis. Terakhir, kepercayaan yang diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk berkualitas dan satu-satunya akan membuat bisnis berkembang dengan cepat. Jangkauan bisnis akan semakin luas dan menembus pasar global karena adanya hak pengakuan inovasi. Tidak akan meragukan kredibilitas perusahaan jika hak tersebut sudah dikantongi. Nah, bagaimana cara mendaftarkan hak paten di Indonesia? Di sini ada alurnya. Untuk mendaftarkan hak paten terdapat 6 buah step. Step pertama mengisi formulir, yang kedua persiapan dokumen, yang ketiga juga mempersiapkan dokumen, yang keempat publikasi atau pengumuman, yang kelima pemeriksaan substansif, yang keenam mendapatkan sertifikat paten. Nah, jika dilihat dari step 1, maka kita harus mengisi formulir di situs resmi DJKI sesuai data yang sesuai. Formulir ini terdiri dari 2 rangkap berbahasa Indonesia dengan format khusus dari DJKI. Nah, dari formulir ini mencangkup seperti tanggal, bulan, dan tahun pemohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa, jika melalui kuasa, warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai warna, nama negara, dan tanggal permintaan pendaftaran merek. Lalu ada persyaratan jika kita mendaftar offline itu di step 2, seperti menyiapkan dokumen fotokopi KTP, fotokopi akte, notaris, fotokopi peraturan pemilikan bersama, lalu surat kuasa. Lalu yang ketiga, pemeriksaan dokumen. Pihak DJKI akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan data-data yang diserahkan. Jika sudah lengkap, maka pihak DJKI akan memproses pengajuan dan jika belum, DJKI akan meminta maaf untuk mengembalikan dokumen tersebut dan melengkapinya kembali. Step keempat, publikasi atau pengumuman. Jadi tahap publikasi ini, setelah pemohon mengirimkan pengajuan paten kepada pihak DJKI, nah kita dituntut untuk menunggu
yang membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 18 bulan dari pemeriksaan formulir yang dikirim tadi. Nah, dalam kurun waktu tersebut, semua pihak berhak mengajukan banding terhadap invasi tersebut beserta alasan yang kuat dan pertimbangan-pertimbangan pengajuan paten. Yang kelima, pemeriksaan substansif. Pemeriksaan substansif dilakukan setelah ujian dinyatakan lulus dan tahapan-tahapan tersedia. Dan yang terakhir, mendapatkan sertifikat paten. Pemohon akan menunggu hingga sertifikat paten ada di tangan setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan clear oleh mereka. Sertifikat ini berarti penemu memiliki hak untuk invensi tersebut. Lalu selanjutnya penemuan yang tidak mendapatkan perlindungan. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada penemuan yang tidak mendapatkan perlindungan hak paten. Proses atau produk yang pelaksanaan bertentangan dengan undang-undang, moralitas, agama, ketertiban umum atau keasusilaan. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, serta teori atau metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Proses biologi penting untuk produksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau mikrobiologis. Next. Hukum hak paten yang mengatur kewajiban pemilik paten dalam pemakaian atau pengguna produknya. Pada pasal 17 ayat 1 sampai 4 bahwa pemilik paten wajib memberlakukan produksi produk atau proses yang telah dipatenkan di Indonesia. Pada pasal 18 tertulis bahwa pemilik hak paten dan lisensi perlu membayar biaya tahunan guna memperpanjang masa berlakunya hak paten sesuai dengan yang telah disepakati yang mengenai hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh pemilik hak paten. Untuk menjaga keberlangsungan hak paten ini atas produknya dan juga melindungi produknya dan juga melindungi produk yang dipatenkan dari oknum yang tidak bertanggung jawab seperti tertera jelas pada Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001. Dasar hukum hak paten. Dasar hukum hak paten ini sendiri sudah lengkap dijelaskan dalam Peraturan Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001. Dalam undang-undang yang disusun oleh pemerintahan tersebut tertulis bahwa pengajuan hak paten atas suatu invensi penemuan memiliki syarat yang perlu dipenuhi. Suatu invensi tersebut tidak benar-benar mempunyai hasil dari penemuan terbaru yang dimiliki inventor. Penemuan tersebut juga tidak bisa dipatenkan jika tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tidak dapat diproduksi secara massal, dan penemuan tersebut tidak bersifat umum atau mudah ditemukan. Namun saat ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten UUP sebagai pengganti dari UUP yang sebelumnya. Berbagai ketentuan baru diatur dalam UUP terbaru ini yang bertujuan sebagai sarana dan prasarana strategik dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, pengganti UUP yang lama ini dengan UUP yang baru oleh pemerintah juga ditujukan sebagai peningkatan kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Indonesia mengatur kewajiban bagi para pemegang paten untuk mengimplementasikan di Indonesia. Berikut ketentuan pasal 20 UUP sebagaimana dimaksud di atas. Yang pertama ada pasal 20 ayat 1 yang berisi pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Yang kedua ada pasal 20 ayat 2 yang berisi membuat produk atau menggunakan proses bagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, atau penyediaan lapangan kerja.
Pemegang paten yang mayoritas bukan dari Indonesia pada saat ini belum bisa mengimplementasikan patennya di Indonesia, dikarenakan masih banyak terdapat faktor pengabatan yang dapat berasal baik dari internal pemegang paten itu sendiri maupun kesiapan dari pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaksanaan paten bagi para pemegang paten. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pelaksanaan paten oleh pemegang paten. Permen 15/2018. Hal yang sangat penting yang tertuang dalam Permen 15 tahun 2015 ini yang akan sangat memberi keuntungan bagi pemegang paten, yang mana diamanatkan pada pasal 3 dan 4 peraturan tersebut. Berikut kami uraikan juga ketentuan pasal 3 dan 4 Permen 15/2015 sebagaimana dimaksud yang di atas. Yang pertama ada pasal 3 yang berisi dalam hal pemegang paten belum dapat melaksanakan patennya di Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pemegang paten dapat menunda pelaksanaan pembuatan produk atau pengguna proses paten di Indonesia paling lama 5 tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan. Yang kedua ada pasal 4 yang berisikan permohonan penundaan pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang diajukan paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal pemberian paten. Nah, di sini ada contoh kasus internasional paten, yaitu ada Intel Corp ini diwajibkan untuk membayar VLCI teknologi LLC senilai $2,18 miliar atau sekitar 30,5 triliun oleh juri federal di Texas setelah kalah dalam sidang perkara pelanggaran paten atas teknologi yang terkait dengan pembuatan chip. Perkara ini menjadi salah satu pelanggaran paten terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Intel menyatakan akan mengajukan banding. Intel disebut melanggar 2 hak paten yang dimiliki oleh VLCI. Juri menemukan $1, 1, miliar untuk pelanggaran 1 paten dan $675 juta untuk pelanggaran paten kedua. Juri menepis penolakan Intel melanggar salah satu paten dan argumennya bahwa satu paten tidak valid dikarenakan diklaim mencakup pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi Intel. Paten itu telah dimiliki oleh pembuatan chip Belanda NXP Semiconductor Inc. Pengacara Intel William Lee dari WilmerHale mengatakan kepada juri dalam argumen penutup mengatakan VLCI yang didirikan 4 tahun lalu tidak memiliki produk dan satu-satunya potensi mendapatkan pendapatan adalah gugatan ini. Dan akhirnya saham Intel turun 2,6% menjadi $61,24 di perdagangan New York. Sepanjang tahun ini sahamnya naik 23%, salah satu paten awalnya dikeluarkan pada 2012 untuk Freescale Semiconductor Inc. dan yang lainnya pada 2010 kepada Segmental Inc. Nah, di sini ada kasus yang kedua yaitu diduga melakukan hak paten Apple didenda senilai 4,4 triliun. Kembali tersandung masalah hukum, perusahaan asal Cupertino, California, Amerika Serikat, Apple kalah dalam sidang terkait tuduhan pelanggaran hak paten. Tuduhan tersebut dilayangkan oleh perusahaan lisensi Personalized Media Communication LLC PMC. Raksasa teknologi itu diduga melanggar paten yang terkait dengan hak digital. PMC sendiri diketahui merupakan perusahaan asal Sugarland, Texas, Amerika Serikat yang bergerak di bidang lisensi. Next. Atas keputusan tersebut, juri federal di Texas, Amerika Serikat memberitakan Apple untuk membayar ganti rugi sebesar $308 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,4 triliun. Namun Apple
berpendapat bahwa PMC tidak memiliki produk apapun. Gugatan ini juga dikatakan Apple merupakan upaya PMC untuk memperoleh keuntungan dan merugikan konsumennya. Gugatan yang diajukan PMC kepada Apple berawal sejak 2015 lalu. Ketika itu, layanan musik Apple iTunes sempat dituding melanggar 7 paten milik PMC. Apple kemudian menggugat balik PMC di kantor paten Amerika Serikat. Namun pengadilan banding Apple pada Maret 2020 lalu membatalkan keputusan tersebut. Tuntunan hak paten yang diajukan oleh PMC tersebut tak hanya mengancam Apple saja, namun juga perusahaan teknologi lainnya seperti Google, Amazon, dan Netflix. Sebelumnya Apple juga baru saja kena denda dari regulator pelindungan konsumen Brasil, PROCON-SP. Denda tersebut dijatuhkan karena Apple tidak menyertakan kepala charger dalam paket pembelian iPhone 12 yang diluncurkan Oktober 2020 lalu. Nah, di sini ada contoh kasus nasional hak paten akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh kasus nasional hak paten. Kasus hak paten konstruksi sarang laba-laba. Insinyur Riantori Angkara Harja yang terjerat kasus hak paten segera diadili di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Berdasarkan informasi dalam penelusuran situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo. Next. Tercantum perkara didaftarkan dari hari Senin 14 September 2020 bernomor perkara 723 garis miring Pitsus garis miring 2020 PNSDA. Di sana tertulis sidang perdana Riantori dengan agenda pembacaan dakwa yang digelar pada hari Senin 28 September 2020 pukul 11.00 WIB. Riantori diancam pidana pasal 161 pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang harga hak paten. Next. Dengan pasal ini, Riantori terancam hukum penjara selama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tak hanya soal kasus Sidoarjo, Riantori diduga juga memakai paten bodong konstruksi sarang laba-laba pada pengerjaan beberapa proyek di Indonesia. Pasalnya, paten 7.191 milik Riantori berdasarkan penelusuran wartawan tidak pernah diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Next. Ini membuktikan satu-satunya hak paten KSLL yang ilegal adalah milik PT Katama. Berdasarkan aturan setiap ada pengembangan baru dari paten sebelumnya, KSLL untuk aplikasinya baik pendaftaran dan pelaksanaan harus dapat izin dari pemegang atau pemilik KSLL karena paten JRBV menyatu ada di bawah KSLL, sedangkan Riantori tidak pernah ada izin dan ironisnya di lapangan proyek tetap dilaksanakan. Padahal berdasarkan penelusuran wartawan dalam pelaksanaan proyek tersebut terdapat 2 paten yang memiliki klaim-klaim berbeda. Next. Hak paten mesin motor Bajaj ditolak di Indonesia. Bajaj Auto Limited sebagai produk
produsen motor baja menggugat Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebab permohonan paten untuk sistem mesin pembakaran dalam prinsip 4 langkah ditolak dengan alasan sudah dipatenkan terlebih dahulu oleh Honda Kigyo Kobushiki Kaisha. Next. Kasus tersebut bermula dari Dirjen Haki menolak permohonan pendaftaran paten Bajaj pada 30 Desember 2009 dengan alasan ketidakbaruan dan tidak mengandung langkah inventif. Atas penolakan tersebut, Baja atau Auto menunjukkan banding ke Komisi Banding Paten. Namun, Komisi Banding Paten dalam putusannya pada 27 September 2010 sepakat dengan Direktorat Paten sehingga kembali menolak pendaftaran paten tersebut. Bajaj merupakan perusahaan yang berdiri sejak 1926. Perusahaan ini bergerak di berbagai sektor industri seperti kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, dan dengan berbasis pada ilmu pengetahuan yang telah beroperasi di lebih dari 50 negara, antaranya Amerika Latin dan Afrika. Next. Upaya penyalahgunaan hak paten. Periode 17 tahun regulasi paten di tanah air yang pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 14/2001 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13/2016 dengan paten yang sudah disahkan pada bulan Agustus. Kedua undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual para inventor dan kreator sehingga bisa mendorong gairah invensi nasional. Dalam perkembangan teknologi dan bisnis, ada dua aspek yang sering kali menjadi permasalahan hukum dalam soal paten ini, sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan terhadap intelektual tidak hanya berbicara mengenai perlindungan kreasi intelektual sebagai suatu hak kebendaan atau properti, melainkan juga sisi pertanggungjawaban terhadap intelektual dan kebendaan tersebut, liability. Next. Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual termasuk paten merupakan hak eksklusif bagi kreator atau inventor agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain. Namun, berarti hak tersebut merupakan suatu upaya memonopoli pasar dari adanya invensi lain. Oleh karena itu, sistem hukum kekayaan intelektual yang mengatur paten harusnya menjaga keseimbangan tersebut, bukan menjadi sarana pembisnis yang tidak bertanggung jawab, memperoleh hak secara melawan hukum, dan menggunakan secara melawan hukum. Lantas, persyaratan hak paten tersebut, hak paten atas suatu invensi harus memenuhi syarat kebaruan. Langkah inventif dapat diterapkan dalam industri. Invensi yang layak paten adalah invensi yang terbukti mempunyai nilai kegunaan tertentu atau nilai guna karena terbukti merupakan hasil dari kegiatan pemecahan masalah tertentu. Next. Kesimpulannya, hak paten merupakan suatu dasar yang penting dalam mencegah terjadinya plagiarisme. Dalam bisnis, hak paten merupakan hal penting agar inovasi dilakukan menjadi yang pertama kali dipublikasikan atau dikenal oleh publik. Dan pentingnya hak paten agar meminimalisir terjadinya plagiat oleh kompetitor maupun pesaing dalam bisnis. Hak paten dapat melindungi Anda dari ancaman bisnis dan juga melindungi hak dalam berinovasi serta berkreasi dalam menciptakan hal-hal yang terbaru. Sekian presentasi dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.